Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, mari kita mulai pelajaran fikih ini dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berdoa bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammin bil khair. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, kawan-kawan, kita melanjutkan pelajaran kita bab 1 toharoh atau bersuci. Sekarang kita sudah sampai di poin C, macam-macam alat toharoh. Apa saja? Yang pertama air. Air nanti dibagi lagi menjadi air mutlak, air suci namun tidak mensucikan, atau air tohur goiru mutahhir. Ya. Air tohur goiru mutahhir. Yang C, air musyammas. Terakhir, air mutanajis. Apalagi yang kedua, macam-macam alat taharah, yaitu benda-benda selain air atau benda padat. Batu, tanah, tisu, kayu, dan lain-lain. Nah, ini bagannya. Diperhatikan baik-baik. Yang terpenting air ya, karena memang itu yang utama. Air terbagi menjadi air mutlak, air suci namun tidak mensucikan atau tohir ghairu mutahhir, air musyammas, sama air mutanajis. Nah, nomor 1, air mutlak. Ya, tadi pembagian air ya, air mutlak adalah air suci dan mensucikan. Air ini masih murni, belum tercampur oleh sesuatu apapun yang najis. Air inilah yang dapat digunakan untuk taharah atau bersuci selama tidak berubah bau, rasa, dan warna. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-ma'u tahur illa an taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdutsu fihi. Air itu suci kecuali telah berubah baunya atau rasanya atau warnanya karena kotoran yang masuk padanya. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Air mutlak terbagi lagi ya, ini dia pembagiannya. Yang pertama, air hujan. Jadi air mutlak inilah yang pokoknya ya, yang kita gunakan untuk bersuci. Pertama, air hujan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk mensucikan kamu. Quran Surah Al-Anfal ayat 11. Di ayat yang lain Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih. Quran Surah Al-Furqan ayat 48. Air mutlak yang kedua, yaitu air laut. Berdasarkan sabda Rasul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa tahuru ma'uhul hillu maitatuhu. Sebetulnya hadis ini konteksnya atau tekstualnya panjang ya, ini penggalannya saja. Jadi begini ceritanya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, satu waktu ada sahabat Nabi yang berlayar di tengah lautan
mereka airnya sedikit, air dalam arti air putih ya, air yang buat minum ya, air putih. Nah, mereka mau berwudu, mau melaksanakan sholat, atau mau bertoharoh ya, mau melaksanakan sholat ya, toharoh, bersuci dan lain sebagainya. Kata sahabat yang sedang berlayar tersebut begini, ya Rasul, kami membawa air sedikit, kami mau pergunakan untuk berwudu. Kalau kami gunakan wudu, kami kehausan. Seperti itu, karena air mineral atau air putih. Nah, Rasul menjawab, huwat tahur ma'uhul hillu maitatuhu. Nah, begitu. Jadi Rasul menjawabnya dengan air laut itu suci dan bangkainya halal, begitu ya. Jadi boleh untuk berwudu pada saat kita nanti rihlah atau misalkan rihlah ya, tamasya jalan-jalan ke laut, boleh kita berwudu di sana. Istinja di sana juga enggak. Apa namanya? Boleh dengan air laut. Istinja boleh dengan air laut. Karena suci termasuk air mutlak, suci dan mensucikan. Begitu ya. Dan berdasarkan hadis ini juga bangkainya halal. Jadi yang semua ada di laut, binatang ya yang ada di laut itu meskipun sudah mati, sudah menjadi bangkai masih halal. Ada ikan paus misalkan, yang sudah mati, sudah bangkai, terdampar, akhir terbawa ombak ke pinggir laut, itu boleh dimakan walaupun sudah bangkai. Halal. Pokoknya semua yang ada di laut itu halal meskipun sudah menjadi bangkai. Cuman yang menjadi persoalan adalah pada saat ikan itu beracun ya seperti itu, atau harus dibersihkan dulu kulitnya ya seperti itu. Itu yang menjadi persoalan ya, kita bisa atau tidak. Tapi perihal bangkainya itu halal. Lanjut. Nah, yang ketiga ini sumber mata air, masuk air mutlak ya. Apa saja? Di sana ada air sumur, ada salju, ada embun, dan terakhir ada air sungai. Jadi air sumur, air salju, air embun, dan sungai ini termasuk air mutlak. Suci dan mensucikan, boleh untuk bersuci, boleh berwudu, boleh juga buat istinja. Paham istinja ya? Istinja itu haram. Cebok gampangnya seperti itu ya, cebok kan gitu aja gampang, cebok. Yang pembagian air yang kedua yaitu air tohir ghairu mutahhir, suci tapi tidak mensucikan. Nah, pertama air mustakmal yang telah digunakan untuk bersuci. Tapi apabila lebih dari 2 kulah, maka air ini hukumnya suci dan mensucikan. Itu gambarnya sudah saya kasih kolom besar ya, kolom besar. Itu artinya airnya lebih dari 2 kulah. Meskipun kita ngambil wudhunya di situ gitu, airnya jatuh di situ lagi ya, itu kan artinya mustakmal. Kecuali di baskom. Kalau di baskom kita pakai airnya jatuh di baskom lagi. Nah, ini air yang bekas kita pakai tidak bisa digunakan, itu mustakmal. Tapi kalau di gambar ini kan besar ya, di kolom begitu, ini lebih dari dua kulah artinya. Oh, boleh itu. Mustakmal yang pertama, tidak boleh untuk bersuci, tapi dia suci. Yang kedua, air yang tidak mencapai 2 kulah, artinya air kurang dari 1/8 meter kubik atau 500 liter. Tuh, contoh dalam gambarnya itu seperti baskom kecil begitu ya. Air yang jatuh di sana itu namanya mustakmal itu. Balik lagi ke tadi ya. Karena sedikit ya. Mustakmal 2 kulah kalau dihitung atau diukur itu lebarnya segini ya. Dalamnya segini. Panjangnya segini gitu. Sana ke sini dalam. Nah, begitu. Kurang lebih seperti itu. Itu 2 kulah. Tapi lebih bagusnya lagi banyak begitu. Seperti gambar yang pertama.
Next, air mutaghayyir, yaitu air yang berubah salah satu atau seluruh sifatnya, warna, rasa, atau bau. Contohnya kopi, jus, es teh, ya. Itu suci, tapi tidak bisa buat wudhu, tidak bisa buat istinja atau cebok, tidak bisa. Itu suci, boleh diminum, tapi tidak untuk bersuci. Air teh, kopi, Sprite, nah ya, Sprite putih itu, tapi dia warnanya, rasanya berbeda, ya kan? Atau misalkan Pocari Sweat putih juga warnanya, tapi rasanya sudah berbeda. Nah itu namanya air mutaghayyir, air yang suci tapi tidak mensucikan. Boleh diminum, tidak bisa untuk berwudu. Paham ya sampai di sini? Oke, lanjut ya. Yang pembagian air yang ketiga, C, air musyammas. Musyammas. Air musyammas. Syamsun, dari kata syamsun itu matahari. Apa sih? Yaitu air yang terkena sinar matahari dan berada pada bejana yang karat. Air ini makruh digunakan karena menyebabkan penyakit. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Aisyah radhiyallahu anha annaha sakhatat ma'an fi syamsi faqala sallallahu alaihi wasallam laha la taf'ali ya Humaira fa innahu al-buras. Dari Aisyah radhiyallahu an, sesungguhnya ia memanaskan air pada sinar matahari. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Jangan kau lakukan itu, wahai Humaira." Humaira itu julukan Aisyah yang artinya kemerah-merahan pipinya karena saking besar malunya ya. Karena sesungguhnya yang demikian itu akan mendatangkan penyakit kusta atau penyakit kulit. Nah, kenapa air musyammas itu makruh? Karena itu mendatangkan penyakit buat kita. Makanya Rasul menganjurkan jangan. Nah, begitu ya. Adapun air yang tersimpan dalam bejana yang tidak berkarat boleh digunakan untuk bersuci. Disimpan ya, adapun air yang tersimpan. Tapi kalau terkena matahari, nah itu berbahaya untuk kulit. Tapi kalau tersimpan rapat, meskipun kena matahari, itu insya Allah tidak jadi. Ini yang dimaksud terkena matahari langsung ya, airnya. Nah itu yang berbahaya untuk kulit, menyebabkan penyakit kulit. Selanjutnya, D. Nah, air yang terakhir yaitu air mutanajis. Nah, ini air yang mutanajis. Apa sih air mutanajis itu? Ya, itu air yang tercampur najis. Air ini sudah berubah zatnya, baik warna, bau, dan rasa. Air ini tidak boleh untuk dikonsumsi karena bernajis. Jadi dia tidak bisa diminum atau dikonsumsi, tidak juga bisa untuk bersuci atau tohar. Tidak boleh ya, air mutanajis ini tidak boleh, terlarang ya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Nah ini maksud salah tuh di atas wawunya ya, harusnya tanwin sukun, walaunihi bukan la, walawin bukan salah itu ya, maaf. Nah, walaunihi artinya sesungguhnya air itu tidak dinajisi sesuatu pun kecuali telah berubah baunya, rasanya, dan warnanya. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Jangan. Tapi ada pengecualian. Idza kana al-ma'u kullataini aw thalathan lam yunajjisu syai'un. Nah, dengarkan baik-baik. Jika air telah mencapai 2 kulah atau 3, maka tidak sesuatu pun yang menajiskannya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Imam Ad-Dailami. Jadi maksudnya meskipun air ini sudah bercampur najis, tapi karena lebih dari 2 kulah atau 3, pokoknya lebih dari 2 kulah ya. Yang tadi ini sudah disebutkan berapa? 500 liter kurang lebih 1/8 meter kubik, atau ukurannya kalau di kolam segini, lebarnya, panjangnya segini, dalamnya segini. Nah, itu minimalnya ya. Tapi kalau yang lebih besar dari itu lebih bagus. Ya. Jadi meskipun
terkenanya najis itu terhindar, artinya boleh masih, ya, boleh. Karena apa? Karena banyak, artinya lebih dari 2 bulan. Paham ya? Paham. Oke. Nah, ini yang kedua, alat atau macam-macam alat toharoh. Yang kedua tadi pokoknya adalah air. Kedua bisa ada lagi, ada kayu, ada batu, ada tisu, ada tanah. Ini sekali lagi ini bila tidak ada air atau dalam keadaan darurat. Tapi biasanya kalau tidak ada darurat, kalau tidak bukan darurat atau masih ada air, ya kita gunakan air, ya kan. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahurat." Bumi dijadikan masjid dan suci bagiku, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Bumi maksudnya tanah ya. Hadis lain, "Inna sa'ida tayyibi tahurul muslim wa illam yajidil ma'u 10 sinin." Sesungguhnya tanah yang baik adalah alat bersuci seorang muslim bila ia tidak dapat air selama 10 tahun. 10 tahun lama ya. Alhamdulillah di kita air melimpah ruah banyak, ya kan? Alhamdulillah. Begitu. Nah, selanjutnya ada hadis Nabi juga, "Qad nahana an nastaqbilal qiblata li ghaitin aw baulin aw nastanjia bil yamini aw an nastanjia bi aqalli min salasati ahjar aw nastanjia bi raji'in aw bi azmin." Ini larangan kita bersuci. Larangan pada saat bersuci atau dengan menggunakan alat. Rasulullah SAW bersabda, Rasul melarang kami, kata para sahabat ya, anastaqbilal kiblah, menghadap kiblat, ligaid pada saat ya, pada saat buang hajat besar, buang air besar, atau baulin atau pipis, air kecil ya, buang air kecil, atau nastanjia bil yamin, beristinja atau cebok dengan tangan kanan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, tugasnya ini nih, kalian tulis artinya di komentar ya. Tugasnya adalah menulis arti hadis tersebut yang diriwayatkan Imam Muslim yang begini, qad nahana an nastaqbila ya. Ada di DLKS halaman setelah 7. Nah, halamannya setelah 7. Oke, perhatikan baik-baik. Oke. Lanjut ya. Benda yang dilarang untuk bersuci kotoran hewan dan tulang. Kenapa kotoran hewan? Karena najis. Kenapa tulang? Karena tulang termasuk makanannya jin ya. Seperti itu. Tadi diterangkan tuh hadis di atas. Biroji'in au bi'azmin. Enggak boleh kata Nabi. Tulang enggak boleh. Nah, adapun syarat untuk menggunakan batu sebagai alat toharoh, yaitu menggunakan 3 buah batu. Batu yang digunakan dapat untuk membersihkan kotoran. Selanjutnya, buang air kecil atau besar keadaan kotorannya belum mengering, ya masih baru gitu ya, bisnya belum lama gitu, nah, masih kefet, gampangnya gitu, kefet, kefet paham ya kefet, belum cebok, belum itu ya. Masih menempel di tempat keluarnya kotoran. Ya, di maluan kita itu masih ada gitu ya. Masih nempel. Nah, itu kayak batu. Boleh. Kotoran menempel tidak bercampur dengan kotoran lain. Udah, misalkan berarti ya. Maaf, kotoran atau gampangnya tai ya, tai. Nah, itu. Tai ini tidak bercampur dengan najis yang lain atau kotoran lain itu. Kotoran tidak meluber atau berceceran. Kalau mencret agak repot juga ya. Jangan, kalau mencret tidak bisa. Ini yang tidak mencret artinya ya. Nah, itu bisa baru pakai batu. Yang terakhir, batu keadaan kering ya. Dan batu keadaan
suci. Seperti itu. Tidak di bekas dikencingin air, dikencingin sama kucing misalkan gitu ya, atau berada di kotoran hewan yang lainnya. Tidak. Nah, batunya keadaan suci dan kering. Seperti itu. Paham ya sampai di sini ya? Bisa membedakan ya. Insya Allah. Fahim tuh? Jawabannya? Fahimna. Insya Allah. Begitu. Jangan lupa tugasnya di kolom komentar yang tadi sudah saya sebutkan. Semoga Allah memberikan kepahaman kepada kita dalam agama. Amin ya robbal alamin. Cukup sampai di sini. Bab selanjutnya nanti bertemu di pekan depan. Kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran ala timamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.